kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah produksi figur di Jalan Palebon, Kota Semarang terbakar. Siapa sangka merapikan tempat tidur bisa jadi lomba yang menarik dan seru. Puluhan sapi jumbo kuasai Jalan Boyolali curi perhatian warga. Ya, bagi sebagian orang merapikan tempat tidur adalah hal biasa. Namun bagi bidang perhotelan, hal itu bisa jadi lomba untuk unjuk keterampilan. Tak hanya sekedar merapikan, ada juga seni melipat dalam menata tempat tidur. Biasanya merapikan tempat tidur adalah rutinitas pagi yang sederhana. Tapi kali ini, aktivitas harian itu dijadikan ajang adu cepat, adu kreatif, dan adu rapi dalam lomba merapikan tempat tidur atau making bed competition. Tiap peserta diberi waktu hanya 10 menit. Mereka harus menyelesaikan merapikan tempat tidur, mulai dari memasang kain spray, menata selimut dan bantal, hingga menghiasnya menjadi lebih indah. Ditambah hiasan seni lipatan handuk yang dibuat berbagai bentuk, seperti hewan, bunga, dan berbagai bentuk lainnya. Hasilnya cantik bukan? Lomba yang digelar salah satu hotel di Kota Semarang ini cukup mendapat perhatian. Pesertanya mulai dari kalangan profesional perhotelan dan para siswa sekolah jurusan perhotelan. Juga kecepatan gitu, terus kerampian juga. Jadi saya tuh kayak, walaupun waktunya masih ada, saya masih kayak ragu gitu loh untuk memastikan ini udah rapi apa belum. Terus jadi saya tuh kayak masih, apa katanya gemeter gitu ya sebagai peserta. Tapi latihan dulu apa gimana? Ya sebelumnya juga pernah latihan seminggu ke belakang sih di Tidak hanya kerapian dalam merapikan, tapi kreativitas dan seni dalam merapikan tempat tidur juga menjadi salah satu poin dalam penilaian. Kita melibatkan seluruh hotelier, kemudian ada pelajar dari perhotelan juga. Seninya itu gimana? Seninya itu dari towel art-nya Pak, jadi kita ada towel art. Towel art ini kita menata untuk linen-linen atau towel-towel ini kita bentuk sekreatif mungkin agar bisa menyatu Pak dengan kerapian dan juga seni yang ada. Jadi betul-betul memang mengedepankan seni untuk kreativitas. Making bed competition ini diikuti sejumlah 63 peserta, di mana 32 diantaranya merupakan peserta pelajar dari berbagai sekolah jurusan perhotelan, baik di Kota Semarang dan sekitarnya. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Ya, ragam cara dilakukan sekolah untuk mengedukasi pelajar tentang alam. Salah satunya mengenal hewan langka yang dilindungi. Ratusan siswa diajak ke pantai Teluk Penyu Cilacap untuk melepas liarkan tukik atau anakan penyu lekang. Menggemaskan sekali tukik-tukik ini. Anak penyu jenis lekang yang sengaja disiapkan untuk dilepas liarkan di bibir pantai Teluk Penyu Cilacap. Mereka akan dibantu 350 pelajar dan guru dari SMA Negeri 1 Cilacap. Masing-masing orang mendapatkan satu tukik untuk dilepas liarkan. Secara perlahan, para pelajar ini membantu tukik untuk pertama kali hidup di laut lepas setelah dibesarkan di penangkaran. Melihat gemasnya tukik-tukik ini membuat pelajar antusias. Mereka berharap tukik yang dilepas bisa bertahan hidup dan tumbuh menjadi penyu dalam waktu 20 tahun mendatang. Para siswa-siswi juga turut senang ketika melepaskan para penyu itu, dan juga harapan kami nantinya penyu-penyu ini bisa tumbuh besar dalam waktu 15 atau 20 tahun lagi sehingga generasi penerus kami masih bisa melihat penyu. Kegiatan yang menggandeng komunitas pelestarian tukik Nagaraja ini sengaja menggelar edukasi di luar kelas agar pelajar memahami berbagai jenis penyu, salah satunya penyu lekang yang telah dilindungi karena terancam punah. Anak-anak nanti kalau sudah menjadi pejabat itu jangan lupa bahwa lingkungan tempat hidup kita dan satwa-satwa yang didikan kita harus kita lindungi bersama, sehingga mereka itu tidak hanya pintar di pengetahuan tetapi juga cinta lingkungan dan cinta marga satwa.
Pantai Teluk Penyu dan Pantai Sodong di Kabupaten Cilacap merupakan habitat satwa langka jenis penyu lekang yang hampir punah. Perburuan manusia menjadi ancaman kepunahan beragam jenis penyu yang jumlahnya semakin berkurang. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ya, seorang mahasiswa disabilitas di Purwokerto lulus dengan predikat cum laude. Perayaan kelulusan juga dibarengi dengan pameran lukisan. Ada seni, ada prestasi. Berikut liputannya. Meski memiliki keterbatasan fisik, Epriska Nova Rahmawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto dari Fakultas Teknik dan Sains ini lulus dengan predikat cum laude. Kesehariannya yang selalu di kursi roda bukan menjadi penghalang untuk lulusan kuliah tepat 4 tahun. Sekaligus membuktikan kepada masyarakat kondisi tubuh yang ia miliki tidak menjadi pembatas, namun menjadi penyemangat untuk terus maju, belajar, berkarya, dan berhasil. Tadi prestasi, sekarang giliran seni. Hari spesial itu dimanfaatkan oleh Priska untuk menggelar pameran tunggal 20 lukisan. Lukisan-lukisan ini dibuat sejak bulan Juni 2025 hingga menjelang hari wisuda. Melukis ini menjadi media Epriska menyalurkan perasaan yang terkadang sulit untuk diungkapkan kepada orang lain atau teman-teman. Saya memamerkan beberapa karya-karya saya yang ingin saya pamerkan, publikasikan agar orang-orang tuh melihat ini loh karya saya gitu. Jadi saya tuh tidak ingin dipandang hanya oh ini disabilitas jadi mendapat perlakuan khusus, tapi saya juga mempunyai prestasi dari hobi saya sendiri di bidang lukisan. Sekarang saya sedang memamerkan kurang lebih ada 20 karya yang saya buat dari bulan Juni. Dia itu bisa lulus di program studi tepat waktu, berprestasi, dia punya karya yang lain yaitu lukisan. Banyak lukisannya, lukisan yang tentang saya, lukisan tentang kampus, menggambarkan kondisi dirinya, dan hari ini dipajang, dipamerkan. Mudah-mudahan itu adalah hal lain dari yang dia miliki, yang dia punya untuk bisa menopang lebih jauh kehidupannya. Dan kita support itu. Kalau dijual nanti beberapa kita beli. Dari Epriska kita bisa belajar, keterbatasan fisik bukanlah jadi penghalang untuk tetap semangat dan pantang menyerah dan mewujudkan cita-cita karena semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Ya, puluhan sapi berukuran jumbo mencuri perhatian warga di jalan raya. Berjalan gagah bak kuda perang, puluhan sapi peranakan Anggole itu ramaikan parade sapi tunggang di Boyolali. Layaknya penguasa jalanan, sapi-sapi ini belangkah gagah perkasa. Puluhan ekor sapi jumbo peranakan Anggole lagi meramaikan parade sapi tunggang di Boyolali. Ukuran sapi yang besar di jalan ini tentu menarik perhatian warga. Tak hanya para pemilik sapi, rombongan Forkopimda Kabupaten Boyolali juga ingin mencoba menaiki sapi. Ya, meski ada yang was-was karena sapi bergerak begitu lincah. Kontes sapi tunggang ini sengaja digelar untuk memotivasi para peternak. Selain itu, untuk mempertahankan status Boyolali sebagai sentra penghasil susu sapi di tanah air. Setiap tahunnya, ada 42 juta liter susu sapi diproduksi dan 80%-nya terserap ke industri pengolahan susu. Makanya kita mengundang 1.000 anak hari ini untuk ini produk hewan dan ikan. Pas kan produk hewannya ini telur sama susu, produk ikannya lele. Ini dalam rangka mensinergiskan program pusat ke daerah dan mengajak para anak-anak ini berbudaya, senang minum susu, makan ikan, makan telur untuk menjadikan generasi emas. Acara ini juga melibatkan ratusan siswa tingkat sekolah dasar. Mereka mendapatkan paket makan dan minum lengkap berisi nasi, ikan lele, telur rebus, sayur, dan susu murni. Aksi gerakan minum susu dan makan ikan atau gerimis ini membuat para pelajar senang. Tambah gizi, tambah protein, tambah cerdas. Proteinnya dari mana aja? Dari telur? Ya, dari telur, sama ikan, sama susu.
Ada banyak aspek yang dinilai dalam kontes sapi tunggang, mulai dari kondisi fisik, umur, dan kesehatan. Jadi, si sapi-sapi ini harus benar-benar bebas dari penyakit. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.